Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Hai, aku Rani. Kalau kamu lihat dari luar, hidupku kayak mimpi. Rumah di kawasan Pondok Indah, 2 anak lucu yang sehat, suami ganteng jabatan direktur di perusahaan multinasional. Kalau lihat feed Instagramku pasti kamu iri. Foto liburan di Bali, dinner mewah di rooftop, mobil baru tiap 2 tahun. Semua kelihatan sempurna, tapi kenyataannya, aku udah lama nggak ngerasa kayak istri. Awalnya, aku pikir ini cuma fase. Anak kedua lahir, dia sibuk kerja, aku sibuk ngurus rumah. Wajar, kan? Tapi lama-lama, jarak itu nggak cuman fisik, tapi juga hati. Dulu dia selalu bawa pulang bunga setiap Jumat. Sekarang, bahkan selamat pagi aja jarang. Handphonenya selalu dibawa ke kamar mandi. Katanya penting. Tapi sejak kapan kencing sambil pegang HP penting banget? Aku nggak langsung curiga. Aku tipe yang percaya. Tapi perempuan itu punya insting. Dan instingku mulai berteriak sejak 3 bulan lalu. Awalnya kecil-kecil. Parfum asing di kemeja kerjanya. Padahal dia cuma pakai 1 merek. Itu pun yang kubelikan tiap ulang tahun kami. Tapi minggu lalu, aku cium aroma vanila yang manis banget. Aroma yang jelas bukan punyaku. Terus, emailnya. Suatu hari, laptopnya ketinggalan di meja makan. Aku nggak sengaja lihat notifikasi masuk dari nama Clara dengan subjek, "Kangen banget, sayang. Kapan ketemu lagi?" Jantungku langsung berhenti, tapi aku pura-pura nggak lihat. Aku tutup laptopnya pelan-pelan, tangan gemetar. Malam itu aku tidur pura-pura, tapi pikiranku muter terus. Siapa Clara? Aku coba cari di medsos. Nggak ketemu. Tapi yang bikin makin aneh, dia mulai sering meeting dadakan jam 9 malam. Padahal dulu dia orangnya disiplin banget. Kerja jam kantor, pulang jam 6, quality time sama anak-anak. Sekarang, dia pulang jam 11, kadang nggak pulang sama sekali. Bilangnya ada rapat penting. Tapi matanya capek, bajunya kusut, dan kadang masih pakai kaos dalam yang kemarin. Aku coba tanya baik-baik. Kok akhir-akhir ini sering banget rapat malam, Mas? Dia cuma jawab, "Kerjaan lagi banyak. Kamu nggak usah mikir berat. Urus anak-anak aja." Ada nada dingin di suaranya. Nggak kayak dulu. Dulu, dia selalu peluk aku dulu sebelum jawab apapun. Aku mulai ngerasa kayak asing di rumah sendiri. Anak-anak juga nanya, "Bunda, kenapa ayah jarang main sama kita?" Aku cuma bisa senyum kecut. "Ayah lagi sibuk, Nak. Nanti kalau libur kita jalan bareng ya." Tapi dalam hati aku ngerasa ada yang salah banget. Dan semalam, ini yang bikin semuanya meledak. Dia pulang jam 2 pagi. Bawa alkohol, baju kusut, dan ada lipstik di kerah kemejanya. Aku nggak nangis. Aku malah diam, tapi bukan diam biasa. Ini diam yang penuh pertanyaan. Karena aku sadar, ini bukan lagi soal sibuk kerja. Ini soal dia udah nggak lagi melihat aku sebagai istrinya. Dan yang paling menyakitkan, dia nggak usaha sembunyi-sembunyi lagi. Kayak dia udah nggak peduli. Aku lihat cermin semalam. Mataku kusam, wajahku lelah. Tapi di balik itu, ada amarah yang mulai tumbuh. Perlahan. Dingin. Aku belum tahu apa yang bakal kulakukan. Tapi satu hal pasti, aku nggak akan diam saja diperlakukan kayak ini. Karena rumah ini, bukan cuma rumah. Ini warisan orang tuaku, atas nama aku. Dan kalau dia kira aku cuma istri penurut yang bakal terima semua ini, dia salah besar. Tapi itu cerita nanti. Sekarang, aku cuma pengen tahu satu hal. Siapa sebenarnya Clara itu? Dan kenapa dia berani menghancurkan keluargaku dengan begitu santainya? Setelah malam itu, malam aku lihat lipstik di kerah kemejanya. Aku nggak bisa tidur. Aku bolak-balik di kasur. Sementara dia tidur pulas, kayak nggak terjadi apa-apa. Dan di kepala aku cuma satu pertanyaan. Siapa Clara? Aku nggak mau langsung menuduh. Aku butuh bukti. Karena kalau aku salah, hubungan kami bisa hancur cuma karena prasangka. Tapi kalau aku benar, maka aku harus siap dengan kenyataan pahit itu. Jadi, aku mulai mengamati. Aku nggak mengintai kayak detektif di film. Tapi aku jadi lebih teliti. Setiap gerak-geriknya, aku catat di kepala. Dia mulai sering pergi jam 7 malam. Ada dinner sama klien katanya. Tapi aneh, dia nggak bawa tas kerja. Malah pakai parfum baru. Dan sepatunya selalu bersih. Kayak cuman jalan ke tempat makan mewah. Bukan meeting serius.
Aku cek lokasi HP-nya diam-diam. Aku masih punya akses karena dulu dipakai buat tracking anak kalau main ke rumah teman. Dan ternyata, setiap dinner klien itu, lokasinya selalu di apartemen kawasan SCBD. Bukan restoran. Apartemen. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku nunggu beberapa hari. Mau pastikan ini bukan kebetulan. Dan benar. 3 kali berturut-turut, jam 8 malam, HP-nya nyala di lokasi yang sama. Tower B, lantai 24, unit 2407. Aku nafas dalam. Ini bukan lagi prasangka. Ini fakta. Malam berikutnya, saat dia bilang mau meeting, aku pura-pura sakit kepala. Mas, aku pusing banget. Kamu bisa bawa obat dari apotek dekat kantor? Dia setuju, lega banget kayaknya. Padahal aku tahu, dia nggak akan ke kantor. Aku ikuti dia dari jauh. Pakai mobilku, jarak aman, dia nggak curiga. Fokus banget sama HP-nya, sesekali senyum-senyum. Sampai di kawasan SCBD, dia parkir di basement Tower B. Aku tunggu di luar, jantung kayak mau copot. Kurang lebih 10 menit, dia keluar lagi, tapi nggak sendiri. Di sampingnya, ada perempuan muda. Rambut panjang, high heels, dress ketat warna merah. Wajahnya familiar. Aku ingat, dia pernah muncul di story Instagram suamiku beberapa bulan lalu. Katanya staf baru. Mereka berdua masuk ke dalam lift. Mesra banget. Tangannya dia selipin ke pinggang cewek itu. Aku nahan napas. Tapi bukan cuma itu. Pas lift terbuka di lantai 24, mereka masuk ke unit 247. Apartemen yang namanya pasti bukan klien. Aku parkir nggak jauh, nunggu berjam-jam di mobil. Hujan mulai turun. Tapi aku nggak peduli. Dan jam 11 malam cewek itu keluar duluan, pakai jaket suamiku. Senyum-senyum sendiri sambil pegang HP, aku foto dari kejauhan. Wajahnya kelihatan jelas. Namanya Clara. Aku cek lagi medsosnya. Ternyata akunnya private, tapi aku nemu lewat tag temannya. Foto liburan bareng, dinner romantis, bahkan ada foto dia pakai cincin di jari manis. Cincin yang mirip punyaku. Aku pulang malam itu dengan tubuh basah kuyup. Tapi yang lebih basah adalah hatiku. Tapi anehnya, aku nggak nangis. Aku malah tenang. Karena sekarang aku tahu, dia bukan cuma selingkuh, dia udah bikin rumah baru. Dan yang paling nyesek, dia nggak malu. Dia jalan berdua di depan umum, masuk apartemen bareng, bahkan kasih jaket. Itu bukan selingkuh biasa. Itu udah kayak pasangan resmi. Esok paginya, dia pulang kayak biasa. Senyum-senyum, cium anak-anak, bahkan tanya, "Bunda udah baik kan?" Aku cuma jawab, "Iya mas, udah mendingan." Tapi di dalam hati aku udah ambil keputusan. Aku nggak akan konfrontasi hari itu. Aku mau dia merasa aman dulu. Karena balas dendam yang baik dimulai dengan diam dan rencana. Aku buka laci lemari, ambil surat kepemilikan rumah Pondok Indah. Nama di sana, Rani Wijaya. Bukan nama dia, dan disitulah rencanaku mulai terbentuk. Tapi sebelum itu aku harus pastikan satu hal. Apa dia bakal berani mengakui semua ini kalau aku hadapkan langsung? Jadi malam itu juga aku mutusin, aku bakal tunggu dia di apartemen itu, sampai dia keluar, bareng Clara. Dan aku bakal tanya sendiri, siapa aku buat kamu sekarang? Aku nggak tidur semalaman sebelum hari itu, pikiranku kacau. Tapi tekadku bulat. Aku harus lihat langsung, aku harus dengar dari mulutnya sendiri. Jam 8 malam, aku parkir di basement yang sama. Tempat aku mengintai minggu lalu. Hujan gerimis, lampu basement redap, tapi aku nggak takut. Aku tunggu di dekat lift lantai 24 jam 9.15 malam, pintu lift terbuka, dan di sana, dia keluar, berdua sama Clara. Mereka ketawa ketiwi. Tangan dia masih menggenggam pinggang cewek itu. Clara pakai dress ketat lagi, kali ini warna hitam, dan wajahnya berseri-seri. Aku maju. Langkahku pelan, tapi pasti. Mas, suara itu keluar dari mulutku. Dingin, tapi gemetar. Mereka berdua berhenti, wajah suamiku langsung pucat. Mata dia membelalak kayak lihat hantu. Clara, dia malah tersenyum. Senyum kecil yang penuh kemenangan. Lama juga kamu nyadar ya? Katanya santai, sambil nyender ke tubuh suamiku. Aku nggak peduliin dia, aku tetap suamiku. Langsung ke matanya. Jawab aku satu pertanyaan aja mas. Aku ini siapa buat kamu sekarang? Dia diam. Lama, terus dia tarik napas kayak lagi kesel. Kamu kenapa ngikutin aku ke sini? Gila kamu? Jawab pertanyaanku. Suaraku mulai pecah. Dia geleng-geleng kepala. Kamu nggak ngerti, Ran. Aku udah capek. Capek sama hidup yang kayak robot. Bangun, ngurus anak, bayar cicilan, tidur. Setiap hari gitu terus. Aku butuh sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda? Aku ketawa pahit. Jadi aku ini mesin bayar cicilan ya. Bukan istri,
Clara nyeletuk. Dia bahkan nggak bisa jaga suaminya bahagia. Jangan salahkan dia cari yang bisa. Aku langsung menoleh ke dia. Ini urusan rumah tangga kami. Kamu cuma selingkuhan. Jangan sok suci. Muka Clara langsung berubah. Dia maju selangkah, tapi sebelum dia sempat ngomong, plak, tangan suamiku melayang. Tamparan keras menghantam pipi kiriku. Aku sempoyongan, mata berkunang-kunang, pipiku panas. Jangan kamu yang ngomongin dia kayak gitu. Bentaknya mukanya merah. Kamu yang gagal jadi istri. Kamu yang nggak bisa bikin aku betah di rumah. Aku terdiam. Dunia terasa berhenti. Clara di belakangnya cuma tertawa kecil. Dan di detik itu, rasa sakit di pipiku nggak seberapa dibanding rasa hina di hatiku. Aku, yang 10 tahun jadi istrinya. Yang lahirin 2 anaknya. Yang jualan kue online dulu buat bantu bayar DP rumah. Yang nemenin dia pas di PHK dulu, dihina, ditampar. Di depan selingkuhannya. Air mata mulai mengalir. Tapi aku nggak usap. Biarin aja. Biar dia lihat, aku tarik napas dalam. Pelan-pelan, aku berdiri tegak lagi. Oke, kataku pelan. Kalau itu yang kamu mau, maka mulai hari ini, kamu nggak akan punya rumah buat pulang. Dia tertawa. Rumah? Itu rumah gue, Ran. Gue yang bayar. Aku cuma senyum tipis. Coba cek surat tanahnya dulu, Mas. Atas nama siapa? Mukanya langsung berubah. Tapi sebelum dia sempat nanya lebih jauh, aku berbalik. Jalan pergi, tanpa nangis kencang. Tanpa teriak. Tapi di dalam hati, aku bersumpah ini belum selesai. Dan malam itu di mobil, aku buka aplikasi WhatsApp kirim pesan ke notaris langganan keluargaku. Bu, saya siap jual rumah Pondok Indah. Segera proses semua berkas, ya. Saya mau ini cepat. Karena kalau dia kira aku cuma istri lemah yang bakal terima tamparan dan diam, dia salah besar. Aku bukan korban. Aku akan jadi algojonya sendiri. Pulang dari apartemen itu, aku nggak langsung ke rumah. Aku muter-muter keliling Jakarta jam 11 malam. Hujan udah reda, tapi hatiku masih basah. Bukan oleh air, tapi oleh rasa dipermalukan. Tapi anehnya, malam itu, aku nggak nangis lagi. Rasa sakit di pipi mulai reda. Tapi di dada, muncul sesuatu yang baru. Kemarahan dingin. Aku sadar satu hal. Menangis nggak akan mengembalikan harga diriku. Tapi rencana bisa menghancurkan harga diri dia. Jadi aku berhenti di warung kopi 24 jam. Pesan kopi hitam. Pahit kayak hidupku sekarang. Dan di sana aku buka laptop kecil yang selalu kubawa buat urus jualan kue dulu. Aku cari semua dokumen rumah. Surat tanah. Akta jual beli, PBB. Semua atas nama Rani Wijaya, warisan dari orang tuaku sebelum mereka meninggal karena kecelakaan. Saat itu, suamiku bilang, kita pakai rumah ini dulu. Ren, nanti kalau usaha kita jalan, kita beli yang lebih besar. Aku percaya. Bahkan nggak pernah mikir buat ubah nama jadi atas nama berdua. Dan sekarang, itu jadi senjata terbaikku. Besok paginya, aku ke kantor notaris. Aku mau jual rumah di Pondok Indah, kataku langsung. Notaris itu Bu Lucy, kenal keluargaku sejak aku kecil, langsung prihatin. Ada apa, Nah? Suamimu tahu? Aku geleng. Belum. Dan jangan bilang siapa-siapa, Bu. Rahasia. Dia mengangguk pelan. Kalau memang atas nama kamu sendiri, secara hukum kamu berhak jual tanpa izin suami. Tapi, hati-hati Rani. Ini bisa jadi perang. Aku udah perang sejak dia tampar aku di depan selingkuhannya. Jawabku datar. Bu Lucy menghela napas. Kalau begitu, kita mulai prosesnya. Cepat dan diam-diam. Aku pulang dengan kepala lebih ringan. Di rumah suamiku pura-pura baik. Masak nasi, main sama anak-anak, bahkan tanya, kemarin kamu kemana, Ran? Aku jawab santai, jalan-jalan. Butuh udara. Dia nggak curiga. Karena dia pikir aku masih takut kehilangan dia. Padahal, aku udah siap kehilangan semuanya. Asal dia juga kehilangan. Aku mulai riset harga rumah di kawasan itu. Rumahku luas, 800 meter, 4 lantai, kolam renang, view bagus. Minimal laku 22-25 miliar, tergantung pembeli. Aku kontak agen properti langganan keluarga yang nggak kenal suamiku. Saya mau jual cepat. Tunai. Nggak pakai ribet, kataku. Ada calon pembeli asing yang cari properti premium. Mereka langsung bayar, nggak pakai KPR, jawab agen itu. Sempurna. Aku bilang, kalau bisa, transaksi dalam 2 minggu. Dan jangan sebut nama saya ke siapapun. Sambil itu, aku mulai amati gerak-gerik suamiku. Dia makin sering enggak pulang. Bahkan akhir pekan, dia bilang, ada urusan kantor.
Tapi aku tahu. Dia di apartemen Clara. Anak-anak mulai nanya, "Ayah kok jarang di rumah?" Aku peluk mereka erat. "Ayah lagi sibuk, Nak. Tapi Bunda selalu di sini, ya. Malam-malam, kalau mereka tidur, aku buka rekening baru. Rekening yang cuman aku yang tahu. Nggak ada kaitannya sama rekening bersama kami. Dan di sana, nanti uang 25 miliar itu akan masuk. Bukan buat beli tas branded atau liburan. Mewah, tapi buat masa depan anak-anakku dan buat bikin dia nyesel seumur hidup. Tapi aku nggak gegabah. Aku tetap pura-pura lemah. Beberapa hari kemudian, aku sengaja bilang ke dia, "Mas, maafin aku ya. Kemarin aku emosi. Aku nggak maksud ganggu hidup kamu." Dia langsung lega, bahkan senyum. "Ya udahlah, Ran. Yang penting kamu ngerti. Aku masih sayang kamu dan anak-anak, tapi aku butuh ruang." "Oke, Mas. Aku ngerti," kataku. Pura-pura pasrah, dia makin percaya, dan itu justru jadi lubang kuburnya sendiri. Karena selama dia sibuk sama Clara, aku sibuk menghancurkan dunianya. Diam-diam, aku bukan lagi istri yang menangis di kamar. Aku jadi arsitek kehancurannya, dan rencanaku sudah mulai berjalan. 2 minggu berlalu, dan rencanaku berjalan mulus, karena dia terlalu sibuk jatuh cinta sama Clara. Dia bahkan gak nanya kenapa aku tiba-tiba ajak anak-anak liburan ke Bali. "Kita butuh quality time, Mas. Sejak lama kita gak pergi bareng," kataku dengan suara lembut. Dia cuma angguk. Iya, bagus juga. Aku jadi bisa fokus kerja di Jakarta." "Fokus kerja?" Aku dalam hati ketawa getir. "Fokus sama siapa, Mas?" "Clara," tapi aku tetap senyum. "Oke, Mas, nanti aku kabarin kalau kita udah sampai." Begitu pesawat lepas landas, aku buka HP notaris udah kirim pesan. Deal disetujui. Pembeli transfer DP 5M hari ini. Sisa 20M cair dalam 3 hari setelah akta balik nama. Jantungku berdebar. Tapi bukan karena takut, karena ini mulai nyata. Di Bali aku sewa villa kecil di Ubud. Nggak mewah tapi tenang. Anak-anak senang banget, main di sawah, naik sepeda, ketemu monyet, sementara di Jakarta, aku udah rekrut jasa pindahan diam-diam. Semua barang berharga. Foto keluarga, perhiasan, lukisan, bahkan mainan anak-anak, dibungkus rapi dan dikirim ke gudang sewaan atas nama temanku. Aku nggak ambil risiko pakai nama sendiri. Dan yang paling penting, perabotan rumah. Semua. Sofa Italia, meja makan solid wood, kitchen set impor, bahkan AC dan lampu kristal, semua diangkut pelan-pelan setiap jam 2 pagi, pas tetangga pada tidur. Tetangga sebelah sempat tanya ke satpam, "Rumah Pak Aryo sepi banget ya? Mobilnya jarang keluar." Satpam cuma jawab, katanya keluarganya liburan. Sempurna. Sementara itu, suamiku, dia malah makin sering WA Clara di grup keluarga. Iya, dia masukin Clara ke grup WA, keluarga Aryo. Aku sengaja diam, biarin, karena semakin dia merasa aman, semakin dalam dia masuk perangkapku. 3 hari sebelum pulang dari Bali, aku telepon agen properti, semua beres. "Pembeli mau serah terima kunci minggu depan." "Mereka langsung renovasi total," katanya. "Bagus," jawabku. "Pastikan tidak ada nama saya yang muncul di dokumen apapun. Semua lewat perusahaan holding." "Siap. Ini transaksi paling rapi yang pernah kami tangani." Aku tersenyum. Di hari terakhir di Bali, aku ajak anak-anak ke pantai. Kami main pasir, makan es kelapa, dan lihat matahari tenggelam. "Bunda, kita balik ke rumah besok, ya?" tanya Dinda, anakku yang kecil. Aku peluk dia erat. "Iya sayang, tapi kita bakal tinggal di tempat baru nanti. Lebih kecil tapi lebih hangat. Kenapa, Bun?" "Karena..." Aku menatap matanya. "Kadang kita harus lepas yang lama, biar dapat yang lebih baik." Dia nggak ngerti, tapi aku yakin. Suatu hari nanti dia bakal paham. Malam itu, sebelum tidur, aku buka laptop. Cek rekening baru. 5 dan rabing nyanahan sudah masuk. Dan 3 hari lagi, 20 miliar sisanya akan menyusul. Aku bukan lagi istri yang ditampar di depan gundik. Aku jadi perempuan yang diam-diam menguasai permainan. Dan minggu depan, saat dia pulang ke rumah yang sempurna itu, dia bakal nemuin kehampaan karena rumah bukan cuma tembok dan atap, rumah itu harga diri. Dan dia baru saja kehilangan keduanya. Hari ini, semuanya selesai. Aku baru aja terima email dari notaris, akta balik nama telah sah. Uang pelunasan 20 miliar telah masuk rekening Anda. Rumah resmi bukan milik Anda lagi. Mulai pukul 14 menit WIB. Aku tarik napas dalam 25 miliar. Semua ada di rekening yang cuma aku yang tahu. Di luar,
langit cerah. Anak-anak main di halaman villa sementara aku duduk di teras, minum kopi dingin. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang meledak pelan-pelan, kelegaan dan dendam yang menyatu jadi kekuatan. Aku buka HP, cek timeline suamiku. Ternyata, dia upload story. Foto dia dan Clara di restoran mewah, caption, malam spesial sama orang spesial. Akhirnya bisa tenang. Aku hampir muntah, tapi aku nggak marah, aku malah senyum. Karena besok pagi, dia bakal tahu apa arti kehilangan yang sesungguhnya. Aku telepon agen properti. Kunci udah diserahkan ke pembeli? Sudah. Mereka langsung kirim tim keamanan dan mulai bongkar plafon buat sistem smart home baru. Rumah kosong, jadi proses cepat. Bagus. Lalu aku telepon temanku, Rina yang bantu simpan barang-barangku di gudang. Rina, mulai besok, jangan angkat telepon dari nomor Mas Aryo. Kalau dia tanya apa-apa, bilang aja kamu nggak tahu. Kamu yakin, Ran? Dia pasti panik. Dia harus panik, jawabku datar. Dia harus rasain gimana rasanya kehilangan segalanya dalam semalam. Malam itu, aku tidur lebih tenang dari sebelumnya. Besok pagi, aku bangun jam 6 siapin sarapan buat anak-anak. Terus antar mereka ke sekolah sementara di Jakarta. Dan jam 9 pagi, itu terjadi. HP-ku bergetar, notifikasi WhatsApp dari Mas Aryo. Nama kontak yang dulu ku buat dengan penuh cinta. Ran, di mana kamu? Rumah kita kenapa kosong? Semua barang hilang. Siapa yang bawa? Aku baca, lalu diam. 2 menit kemudian, dia telepon. Aku biarin berdering. 5 kali. 10 kali. Terus pesan berikutnya, masuk. Kamu gila, Ran. Ini rumah kita. Kamu nggak bisa lakukan ini. Aku ketik pelan, 1 kalimat. Coba cek surat tanahnya, Mas. Atas nama siapa rumah itu? Dia langsung menelepon lagi. Kali ini aku angkat. Kamu jual rumahku? Suaranya pecah parau. Aku jual rumahku, jawabku tenang. Yang kamu tempati selama 10 tahun itu bukan milikmu. Itu warisan orang tuaku. Tapi kita tinggal di sana. Anak-anak kita sekolah di sana. Anak-anak kita sekarang aman. Dan aku yang jaga mereka. Bukan kamu yang sibuk sama gundik. Dia terdiam. Terus tiba-tiba teriak. Kamu nggak bisa lakukan ini. Aku lapor polisi. Ini penipuan. Aku ketawa kecil. Silakan. Tapi sebelum itu, tanya dulu ke notaris. Apakah aku butuh izin suami buat jual aset pribadiku? Hening lama, terus suaranya berubah, lemah, gemetar. Ran, tolong, aku nggak punya tempat tinggal sekarang. Aku tutup telepon, tanpa jawaban. Karena dia lupa satu hal. Dia pernah menamparku di depan perempuan lain, dan perempuan yang harga dirinya diinjak, bisa jadi lebih kejam dari yang dia bayangkan. Sore itu, aku dapat kabar dari satpam komplek. Suamiku datang ke rumah. Berlari keliling ruangan kosong, teriak-teriak, bahkan pukulin dinding. Pembeli baru nggak bisa masuk karena dia ngamuk di depan pintu. Satpam akhirnya panggil polisi. Tapi bukan karena kriminal. Karena dia histeris. Aku nggak nyesel, aku malah merasa lega. Karena malam ini, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidur tanpa rasa takut. Tapi ini belum akhir, karena besok, aku akan tinggalkan satu hal di rumah itu. Surat terakhir. Yang bakal bikin dia nyesel seumur hidup. Malam itu, hujan turun deras. Aku sengaja nunggu sampai jam 11, saat semua orang tidur. Saat kompleks sepi, aku naik motor, nggak bawa mobil, biar nggak ketahuan, dan kembali ke rumah yang dulu jadi istana. Kami rumah itu sekarang gelap, pintunya terbuka sedikit, mungkin satpam lupa kunci setelah kejadian tadi siang. Aku masuk, pelan-pelan. Langkahku bergema di lantai marmer, yang dulu selalu kusapu tiap pagi. Sekarang, kosong. Dingin. Gak ada suara tawa anak-anak. Gak ada bau masakan. Gak ada jejak hidup. Cuma ada debu dan kehampaan. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Tempat dulu aku duduk nemenin anak demam. Tempat dulu dia peluk aku dan bilang, "Kamu istri terbaik di dunia." Sekarang, tempat ini cuma saksi bisu betapa mudahnya dia mengganti cinta dengan nafsu. Aku keluarkan selembar kertas dari tas, surat terakhirku buat dia. Aku letakkan di tengah lantai, persis. Di tempat dulu kami sering duduk bareng nonton film. Di atas kertas itu, cuma kutulis, "Kau tampar harga diriku di depan gundikmu. Kini aku habiskan rumah impianmu dan masa depanmu. 5 miliar itu kuberikan untuk masa depan anak-anak kita. Selamat tinggal, mantan."
Aku nggak tanda tangan. Karena dia udah tahu siapa yang nulis, aku tinggalkan surat itu, lalu pergi tanpa menoleh. Esok paginya, semuanya meledak. Aku dapat kabar dari tetangga sebelah lewat grup WA komplek. Gila, suami Bu Rani tadi pagi datang lagi. Nggak pakai baju rapi, kayak orang linglung. Begitu masuk rumah, langsung lihat surat itu, dia teriatakan. Jerit-jerit kayak kesurupan. Dia tendang-tendang pintu, terus duduk di lantai nangis. Terus teriak, "Ini rumah gue. Gue yang bayar. Kenapa lo bisa bikin gue kayak ini?" Akhirnya satpam panggil polisi. Tapi dia nggak mau pergi. Katanya, "Ini rumah anak gue." Aku baca itu sambil minum kopi di teras villa sewaan. Anak-anak main Lego di belakangku. Ketawa ketiwi. Aku nggak seneng lihat dia menderita. Tapi aku juga nggak nyesel. Karena balas dendam bukan soal bikin dia sengsara, tapi soal mengembalikan harga diriku yang dia hancurin. Siang itu, dia telepon berkali-kali. Aku blokir nomornya. Tapi dia nggak nyerah. Dia ke sekolah anak-anak, untung guru nggak izinin dia ketemu. Dia datang ke villa, tapi penjaga nggak kenal. Jadi nggak boleh masuk. Dia mulai sebar cerita ke keluarganya. "Rani gila, dia jual rumah kita, bawa kabur uang, tinggalin aku." Tapi omnya yang paling tua, yang dulu nemenin aku urus surat warisan orang tua, langsung balas. "Rumah itu warisan almarhum adikku, atas nama Rani. Kalau lu nggak baca surat tanah, jangan salahkan istri lu pintar. Diam 1000 bahasa. Sore harinya, aku cek rekening 225 miliar utuh. Aku transfer 2 miliar ke rekening tabungan anak-anak. Sisanya, aku simpan buat modal usaha dan tempat tinggal baru. Aku nggak butuh rumah mewah, aku butuh ketenangan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa mimpi buruk, karena perang sudah berakhir. Dan aku yang menang. 2 minggu berlalu sejak rumah itu kosong, dan hidupku berubah total. Aku nggak tinggal di villa sewaan lagi. Aku sewa rumah kecil di kawasan Ciputat. Sederhana, 2 kamar, halaman kecil buat anak-anak main. Tapi suasana di sini beda. Tenang, jujur. Ada tawa beneran, bukan senyum palsu buat pasang di Instagram. Anak-anak juga mulai menyesuaikan diri. Awalnya mereka nanya, "Bun, kenapa kita nggak balik ke rumah pondok?" Aku peluk mereka, karena rumah itu nggak lagi jadi tempat kita merasa aman, Nak. Tapi di sini, Bunda janji, kalian selalu punya pelukan. Mereka mungkin belum mengerti, tapi mereka merasakan bedanya. Sementara itu, suamiku, dia mulai sering muncul di story keluarga, tapi bukan cerita bahagia. Postingannya suram, foto gelas kopi di meja kosong. Caption, "Hidup nggak adil." Terus Clara menghilang. Aku dengar dari teman lama, dia unfollow semua kontak suamiku, bahkan ganti nomor. Katanya, dia kira suamiku masih punya aset. Tapi begitu tahu dia kehilangan rumah, tabungan dibekukan karena cicilan macet, dan malah diusir dari kantor karena performa anjlok, Clara langsung cabut ironis ya. Dia rela hancurin rumah tanggaku demi laki-laki yang katanya mapan, tapi begitu laki-laki itu jatuh, dia lari lebih cepat dari tikus kapal. Aku nggak seneng, tapi aku juga nggak kasihan. Karena ini pelajaran buat dia. Jangan jadi alat buat menghancurkan keluarga orang. Sementara aku mulai bangun hidup baru. Dulu, pas awal nikah, aku punya usaha kue kering. Laku banget di kantor suaminya. Tapi begitu dia naik jabatan, dia bilang, "Nggak usah jualan lagi, Ran. Malu." Istri direktur jualan kue, aku nurut. Dan selama 7 tahun, aku jadi istri simpanan. Cantik, rapi, tapi nggak punya suara. Sekarang, aku buka lagi usaha itu. Namanya Rani's Heart Bakes. Awalnya cuma jual lewat WhatsApp. Tapi karena rasanya enak dan harga jujur, dalam sebulan orderan membludak. Aku sewa 1 karyawan, beli oven baru. Bahkan dapat klien tetap dari kafe di Jakarta Selatan. Penghasilanku sekarang lebih besar dari gajinya dulu. Dan yang paling penting, aku bangun pagi karena aku mau, bukan karena takut dimarahi. Malam-malam, kalau anak-anak tidur, aku duduk di teras. Nggak mikirin dia, nggak dendam lagi. Karena dendam itu kayak minum racun. Yang sakit bukan musuhmu, tapi dirimu sendiri. Aku udah minum racun itu cukup lama. Sekarang, aku pilih minum teh hangat dan lanjut hidup. Tapi dia belum menyerah. Kemarin, dia kirim surat lewat pengacara, minta bagian dari hasil penjualan rumah. Aku ketawa. Aku kirim balik dokumen lengkap ke pengacaranya. Surat warisan orang tuaku, akta tanah atas namaku.
nota pembelian bahan bangunan yang bayar pakai rekening pribadiku. Dan satu kalimat di bawah, silakan ajukan gugatan. Tapi siapkan biaya pengadilan, karena saya nggak akan bayar sepeser pun. Dia nggak lanjut, karena dia tahu, dia nggak punya hak apa-apa. Dan di titik ini, aku sadar, aku nggak butuh dia minta maaf. Aku nggak butuh dia hancur. Aku cuma butuh dia nggak lagi punya kuasa atas hidupku. Dan sekarang, itu sudah terjadi. Aku bukan lagi Rani yang ditampar di depan gundik. Aku Rani yang bangun dari abu, dengan tangan kotor, wajah lelah, tapi hati yang utuh. Dan besok, aku akan buka toko kecil pertamaku, namanya Harga Diri. 3 bulan berlalu sejak aku pindah ke rumah kecil ini. Toko Harga Diri mulai dikenal. Anak-anak masuk sekolah baru, teman-temannya baik, gurunya ramah. Hidup pelan-pelan normal lagi, nggak mewah. Tapi jujur, suatu pagi aku dapat undangan dari supplier bahan baku. Ada pameran UMKM di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka mau perkenalkan produkku ke buyer internasional. Aku mikir sebentar, terus iya. Karena ini kesempatan. Aku titip anak-anak ke ibu mertua. Iya, mertuaku masih sayang sama aku. Malah bilang ke suaminya, kalau anakmu main perempuan itu salah dia, bukan salah Rani. Jam 10 pagi, aku sampai di Terminal 3, pakai celana hitam, kemeja putih, rambut diikat simpel. Nggak pakai makeup tebal kayak dulu. Tapi aku merasa percaya diri. Aku lagi jalan ke booth pameran. Tiba-tiba aku lihat dia, Mas Aryo. Tapi bukan Mas Aryo yang dulu. Dia kurus. Kemejanya kusut. Sepatunya lusuh. Rambutnya berantakan. Dia duduk di bangku dekat gate keberangkatan, pegang kopi murah dari minimarket, mata kosong. Aku berhenti. Jantungku berdebar, tapi bukan karena takut atau rindu. Karena aku nggak kenal dia lagi. Dia angkat kepala dan langsung mengenaliku. Matanya membesar. Dia berdiri cepat, tapi sempoyongan kayak kekurangan makan. Ran? Suaranya serak. Kamu baik-baik aja? Aku diam sebentar, lalu jawab pelan. Iya mas, aku baik. Dia menelan ludah. Anak-anak, gimana? Mereka sehat. Sekolah bagus, bahagia. Dia mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Clara, ninggalin aku. Katanya tiba-tiba. Kayak butuh ngomong ke siapa aja. Begitu dia tahu aku nggak punya rumah, nggak punya tabungan, dia langsung pergi. Bahkan nggak balas chat. Aku nggak komentar. Gue kehilangan semuanya, Ran. Kantor ngeluarin gue karena sering bolos. Teman-teman pada jauh. Bahkan ibu nggak mau angkat telepon. Dia menatapku. Suaranya bergetar. Gue nyesel, Ran. Beneran nyesel. Aku hela napas. Dulu, kalau dia bilang kayak gini, aku pasti luluh. Aku pasti peluk dia, bilang, gak apa-apa, kita mulai lagi. Tapi sekarang, aku cuma lihat matanya, dan aku gak merasa apa-apa. Gak marah, gak iba, gak rindu, kosong. Mas, kataku pelan, kamu gak kehilangan semuanya karena aku. Kamu kehilangan semuanya karena pilihanmu sendiri. Dia terdiam. Dulu kamu punya istri yang setia, rumah hangat, anak-anak yang sayang sama kamu, tapi kamu pilih ganti semua itu dengan perempuan yang cuman mau uang dan status. Aku berhenti sebentar. Jadi jangan salahkan aku karena kamu sekarang sendiri. Itu konsekuensi. Dia menunduk. Bahkan gak berani lihat mataku. Aku tarik napas. Semoga kamu belajar dari ini, Mas. Dan kalau suatu hari nanti ketemu perempuan baik lagi, jangan ulangin kesalahan yang sama. Lalu aku berbalik. Dia gak manggil, gak nahan. Karena dia tahu, aku bukan lagi perempuan yang bisa dia mainin. Aku jalan pergi, tanpa beban. Dan di depan gate keberangkatan, aku berhenti sebentar, nggak nangis. Tapi senyum kecil muncul di bibirku. Karena hari ini, aku bukan cuma melihat mantan suamiku hancur. Aku melihat diriku yang dulu takut kehilangan dia. Sudah benar-benar mati. Dan yang berdiri sekarang adalah perempuan yang nggak butuh restunya buat bahagia. 6 bulan berlalu sejak pertemuan di bandara itu. Aku nggak pernah dengar kabar dia lagi. Mungkin dia pindah kota. Mungkin dia mulai dari nol. Aku nggak tahu dan jujur, aku nggak peduli. Yang aku tahu, hidupku sekarang nyata. Toko Harga Diri berkembang pesat. Aku buka cabang kecil di Pasar Santa. Tempatnya simpel, tapi ramai. Anak-anak jadi lebih mandiri. Mereka tahu bunda kerja keras. Jadi mereka bantu cuci piring, rapikan mainan, bahkan jaga adik pas aku packing pesanan. Dan suatu hari, aku ketemu dia, namanya Raka. Bukan direktur, bukan pengusaha, bukan playboy. Dia guru olahraga di sekolah anakku yang kecil.
Awalnya cuma kenal lewat orang tua murid, tapi lama-lama, dia sering bantu angkatin box kue kalau aku jemput anak. Dia nggak pamer mobil, nggak pakai jam mahal, tapi dia selalu tepat waktu, dan selalu lihat mataku pas ngomong. Suatu sore, dia antar Dinda pulang soalnya hujan deras. Dan aku belum sempat jemput. Dia nggak masuk rumah, cuma bilang, anakmu nggak basah, aman. Terus dia pergi. Disitulah aku sadar, cinta sejati itu nggak butuh sorotan. Cuma butuh kehadiran. Kami nggak buru-buru, nggak pacaran gegabah, tapi dia konsisten. Dia tahu masa laluku, tapi dia nggak nanya terus-terusan. Dia cuman bilang, aku di sini bukan buat ganti masa lalu kamu, tapi buat bantu bangun masa depan yang lebih tenang. Dan itu cukup. Hari ini, aku duduk di teras rumah kecilku. Matahari sore hangat, anak-anak ketawa di halaman. Di meja, ada secangkir teh dan kue pertama yang kubuat setelah pindah sini. HP-ku bergetar. Notifikasi dari rekening transfer. Masuk 50.000 dari toko online harga diri. Aku tersenyum. Dulu, aku takut kehilangan rumah 25 miliar. Sekarang, aku punya rumah yang harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Karena diisi oleh ketenangan, kejujuran, dan cinta yang tulus. Dan kalau kamu nonton sampai di sini, aku mau bilang sesuatu langsung ke kamu. Kalau kamu pernah direndahkan, dikhianati, ditampar, secara fisik atau emosional, jangan biarkan itu jadi akhir ceritamu. Perempuan, itu bukan korban, dia pahlawan. Karena setiap luka bisa jadi bahan bakar. Setiap pengkhianatan bisa jadi pintu keluar dari hidup yang salah. Kamu nggak butuh balas dendam dengan kekerasan. Kamu cuma butuh bangkit, diam-diam, pasti, dan tanpa minta izin. Dan kalau suatu hari mantan kamu lihat kamu bahagia tanpa dia, itu balas dendam terbaik yang pernah kamu lakukan. Aku Rani. Dulu istri yang ditampar di depan gundik suaminya. Sekarang, aku ibu, pengusaha kecil, dan perempuan yang akhirnya jadi rumah untuk dirinya sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau cerita ini nyambung sama kamu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang lagi butuh kekuatan. Karena kamu layak bahagia, tanpa izin siapapun. Kalau kamu merasa terhubung dengan ceritaku, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, Salsabiela Bercerita, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita perempuan kuat lainnya. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabiela Bercerita.